Pergerakan IHSG yang cukup menarik ya di pekan ini, Betul. Senin, Selasa, Rabu, dan juga kalau kita lihat di pekan lalu IHSG ini mencetak rekor all time high-nya begitu ya. Lalu juga kalau kita bahas ada beberapa sentimen yang sebetulnya cukup menarik dan juga dinantikan para pelaku pasar terkait dengan bagaimana langkah dari Bank Indonesia, apakah akan memangkas suku bunganya di bulan ini atau bahkan mungkin justru menahan. Ada konsensus yang menyatakan bahwa Bank Indonesia akan memangkas suku bunganya, tapi mengamati rupiah saat ini ada juga konsensus yang menyatakan nampaknya memang belum terlalu urgent, belum terlalu perlu bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunganya. Menurut pengamatan Anda sendiri, sebetulnya untuk saat ini kemana nih arah dari Bank Indonesia? Apakah akan memangkas suku bunganya atau seperti apa? Ya, kalau saya melihat pergerakan daripada apa yang sudah BI lakukan selama ini di sepanjang tahun ini kan memang sangat agresif gitu ya. Kita melihat bahwa sudah terjadi 5 kali pemangkasan suku bunga dengan total sekitar 125 basis poin sejak awal tahun, dan itu kan bisa mengindikasikan bahwa memang BI ini sedang cukup agresif dalam melakukan pelonggaran kebijakan moneternya, dan tujuannya yang kita tahu bahwasannya BI ini saat ini fokus untuk membantu pemerintah dalam mendorong kembali pertumbuhan ekonomi kita gitu. Dan memang kalau kita lihat di kuartal 2 2025 ini kan pertumbuhan sudah cukup baik, itu di atas 5%, di 5,12 lebih tepatnya. Dan sebetulnya kalau untuk bilang BI ini harus kembali mendorong pertumbuhan ekonomi, sebetulnya saat ini kondisi ekonomi kita sudah cukup oke gitu berdasarkan kuartal 2 ya, based on itu. Nah, tapi perlu diingat juga bahwasannya ketika BI ini semakin agresif dalam memangkas suku bunganya, betul rupiah ini akan menjadi tantangan gitu ya, akan menghadapi tekanan tentunya terhadap mata uang lain seiring dengan longgarnya kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Dan kalau kita lihat juga di bulan lalu cadangan devisa kita turun sekitar 2 miliar dolar, kan itu salah satunya juga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita. Dan kalau nanti BI kembali memangkas suku bunganya dan dengan kondisi kita tahu rupiah kita yang trennya sebetulnya sangat bisa dibilang melemah gitu ya, otomatis dengan kebijakan nantinya pemangkasan kembali akan kembali menekan rupiah. Cuman kita perlu lihat juga bahwasannya BI ini kan memang sangat sangat aktif juga dalam menjaga nilai stabilitas melalui intervensi di pasar. Dan harapannya meskipun nanti misalkan BI betul memangkas suku bunga, BI bisa tetap menjaga stabilitas rupiah kita dengan intervensinya di pasar. Oke, cukup dilematik begitu ya Betul. posisi Bank Indonesia pada saat ini. Tadi seperti yang sudah Mas Elvan katakan, sebenarnya posisi ekonomi kita sudah cukup membaik, tapi di sisi lain ada rupiah yang harus tetap dijaga begitu. Betul. Mungkin karena konsensus pasar dari hasil tim riset CNBC Indonesia menyatakan bahwa mayoritas mengatakan bahwa Bank Indonesia ini akan memangkas suku bunga. Kira-kira di level berapa rupiah harus kita waspadai, Mas Elvan? Iya, kalau saya melihat level rupiah yang harus kita betul-betul waspadai itu masih di level sekitar 16.700 sampai 16.800. Karena kalau sampai kita berhasil atau rupiah kita melemah melewati level tersebut, potensi untuk melanjutkan pelemahan hingga menembus level 17.000-nya itu sangat besar. Dan kita tahu kalau sampai rupiah itu menembus level 17.000 per US dollar, itu artinya perekonomian kita itu akan sangat goyang gitu ya, karena level 17.000 itu menandakan pertama level psikologis dan juga level yang sangat tinggi, dan itu akan sangat buruk bagi impor kita gitu ya, khususnya untuk seperti impor BBM yang otomatis beban pemerintah ini akan semakin besar di tengah kondisi fiskal kita yang juga bisa dikatakan cukup sempit seperti itu. Baik, tapi mengamati pergerakan IHSG dulu ya, nanti mungkin kita akan bahas rupiah begitu. Kita amati dulu pergerakan IHSG seiring dengan juga sentimen terkait dengan bagaimana Bank Indonesia akan memangkas suku bunganya, lalu juga kita lihat ada Amerika Serikat yang pemerintahannya sedang shutdown begitu ya. Nah, apakah sentimen-sentimen ini cukup memberikan pengaruh bagaimana pasar melihat pasar keuangan di tanah air ya? Mungkin kita mulai dulu dari bagaimana peluang Indonesia untuk dan asing masuk kembali ke tanah air. Seperti apa tanggapan Anda? Iya, kalau kita melihat kondisi global saat ini masih bisa dikatakan banyak ketidakpastian. Dan kalau kita melihat itu pun tercermin dari investor asing yang sepanjang tahun ini kan melakukan aksi jual gitu ya, khususnya di pasar saham kita. Dan kalau untuk jangka pendek saat ini saya melihat sebetulnya sedikit membaik seperti itu, khususnya di pekan ini gitu ya. Karena kalau kita lihat di emiten-emiten perbankan yang
dalam beberapa periode kebelakang ini cenderung dijual oleh asing, tapi di pekan ini asing ini sudah mulai kembali walaupun belum merata ya ke semua big banks, khususnya baru masuk ke BCA dan juga ke BRI gitu kalau kita melihat di 2 perdagangan kemarin. Sementara di Mandiri dan juga BNI itu justru masih tercatat net sell. Cuman dengan kondisi BI rate yang kita proyeksikan bisa mengalami penurunan di hari ini di IRDG kali ini, kemudian juga ekspektasi suku bunga The Fed yang di pekan depan juga diperkirakan hampir pasti itu akan kembali dipangkas, sehingga itu mendorong pelaku pasar untuk kembali ke risk mode gitu ya, dan salah satu yang menjadi target tentunya adalah emerging markets, dan itu akan berimplikasi pada arus dana asing masuk ke Indonesia, dan itu sudah tercermin di 2 hari ini. Jadi saya harap dengan kondisi kedepannya tentunya asing diharapkan bisa kembali meramaikan bursa kita khususnya di pekan-pekan ini sampai pekan depan.